Kami dari Kementerian ATR BPN ingin menyampaikan beberapa hal melihat dari kondisi lapangan dan kegiatan ini membuktikan bahwa negara hadir. Saya juga ikut mendengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Nusron itu bahwa sertifikat itu ternyata ada, ya kan? Kemarin tidak ada yang mengaku. Nah sekarang udah mulai ada yang ngaku, oh ternyata ada sertifikatnya. Ini jelas pelanggaran hukum, pasti ada orang dalam. Ini yang main-main. Atau kalau agak lebih keras dari main-main, pasti melakukan kolusi. Tidak mungkin lah, ya bisa keluar HGB sebanyak itu. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Karena sertifikat tersebut rata-rata terbuat pada tahun 2022, 2023, maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Oleh sebab itu sekarang yang ini nih nanti harus diusut tersendiri sebagai pelanggaran hukum. Saya tidak berpendapat bahwa ini pelanggaran hukum administrasi, kesalahan administratif. Kalau kayak gini ini tendensinya ini pidana. Tendensinya kolusi. Sampai begitu banyak, ratusan. Ada kong kali kong pasti. Oleh sebab itu nih harus diusut. Dan tidak sulit mengusutnya. Kan ada kantor. Pak Nusron itu tadi kan nyebut 263 itu kan berarti nama di situ. Ada nomor, ada tanggal pasti. Ada yang tanda tangan. Iya kan? Itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut. Ada yang ditakuti kayaknya ya. Entah yang ditakuti orang luar atau yang ditakuti orang dalam yang mungkin sama-sama terlibat karena itu big fish gitu ya. Atau orang luar yang dianggap big fish gitu. Masa menjelaskan gitu aja nggak berani. Maksudmu apa? Kan saya sudah sampaikan apa adanya. Sertifikat itu dibuat dari tahun 2021, 22 dan 23. Ya kan? Masih belum jelas. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari Kementerian ATR BPN. Kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Berarti waktu zaman itu Mas tahu Mas terkait pembangunan? Saya tidak tahu untuk yang HGB itu kan 2023, dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan nanti target berapa hari itu sudah bisa terrealisasi. Gini. Namanya orang melanggar itu bisa terjadi di mana-mana. Saya sebagai menteri juga baru tahu kejadian ini setelah kami cek. Karena yang namanya sertifikat di Indonesia ini jumlahnya ada 120 juta bidang. Bagaimana mungkin kita bisa ngecek satu persatu 120 juta? Karena itu saya menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang ngasih tahu. Jadi mari kita rasional aja, jangan kepada para penjahatnya itu jangan cari orang untuk disuruh mengaku lalu dibuatkan lagi nanti sertifikat susulan dari ini kan, dari yang 260 sekian dan yang lain-lain tuh nanti tiba-tiba ada nih ini milik si A, ini milik si B. Tapi saya kira tidak terkejar kalau pemerintah mau berbuat agak cepat dikit dan hati-hati itu tidak akan sempat buat sertifikat sebanyak kira-kira 300 lebih kan itu. Ya, saya mau lanjut sekarang kepada perusahaan yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri ATR BPN, Pak. Untuk melihat kan sebelumnya disebutkan bahwa ini siapa sih, ada korporasi besar di sekitar situ. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Menteri ATR kemarin bahwa total sertifikat HGB di tempat itu ada 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur yang Pak Mahfud tadi sampaikan, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang dengan status sertifikat hak milik SHM. Kira-kira 280 ya? Ya, sekitar itu Pak. Nah, lalu orang jadi bertanya-tanya, ini perusahaan ini siapa? Nah, kok bisa sehebat ini mendapatkan sertifikat di atas lahan air gitu ya, dan di wilayah yang sangat strategis dan diramai-ramaikan tapi nggak muncul. Nah, kemudian dicari Pak oleh beberapa seperti biasa badan penyelidik intelijen di netizen gitu ya, mencari intelijen di saya. Kemudian menemukan beberapa Pak. Jadi rupanya perusahaan yang tadi disebutkan salah satunya itu adalah Cahaya Inti Sentosa, itu diakuisisi oleh
PIK Pantai Indah Kapuk, PIK 2 pada Agustus 2023. Jadi orang langsung menyimpulkan, oh betul dugaan selama ini oleh publik menengarai bahwa ini ada hubungannya atau setidaknya afiliasi dengan PIK 2. Dengan PIK 2. Lalu juga mereka menemukan di medsos itu dan sejumlah media menemukan bahwa alamat PT Intan Agung Makmur itu berada di alamat yang sama dengan kantor PIK 2 gitu. Nah ini Pak, ini informasi dari kata data dan dia menjelaskan itu. Apa komentar Pak Mahfud dengan semakin terkuak seperti ini? Ya menurut saya semakin mudah kalau mau sungguh-sungguh untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. Kan logika kita sudah sudah dituntun oleh fakta-fakta itu. Oh ini ternyata ini yang buat ini, yang ini. Tinggal pembuktiannya aja. Itu kan gampang sebenarnya membuktikan itu. Kan semua ini pendirian sebuah PT, akuisisinya dan sebagainya itu kan sudah terdaftar di Kemenkumham, iya kan? Iya. Siapa yang melakukan, tanggal berapa, yang menandatangani siapa, pemegang saham siapa saja. Dirjen AHU ya? Dirjen AHU. Administrasi Hukum Umum. Iya, itu gampang kok. Tapi sekarang kok pejabatnya itu masih takut. Ada yang ditakuti kayaknya ya. Entah yang ditakuti orang luar atau yang ditakuti orang dalam ya, mungkin sama-sama terlibat karena itu big fish gitu ya. Atau orang luar yang dianggap big fish gitu. Masa menjelaskan gitu aja nggak berani. Taruhlah kalau misalnya merasa oh itu bidangnya ATR, oh itu bidangnya Menteri Kelautan, oh itu bidangnya Polairut, itu bidangnya Pemda dan sebagainya. Itu kan tinggal dikoordinasikan aja. Wong sudah jelas pelanggaran hukum kok. Iya kan? Jangan tanggung-tanggung. Kita harus berjanji untuk menindak pelaku yang dari luar maupun dari dalam karena itu pasti kolusi. Itu pasti kolusi. Karena itu pasti ilegal kan Pak? Iya, pasti nggak mungkin ilegal. ada HGB di atas laut ya? Iya, nggak mungkin ada HGB di atas laut. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan. Nah ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya dan sesuai itu membentuk, ya saya usul membentuk satgas lah ya. Ada semacam satgas? Ada semacam satgas untuk mempercepat soal ini. Tetap nanti pada proses hukumnya tetap melalui aparat penegak hukum yang legal gitu ya. Tapi untuk menggali ini kan bisa satgas yang bisa nanti memberi kesimpulan awal kepada penegak hukum. Satgas kalau itu sifatnya korupsi ternyata bisa langsung ke kejaksaan biar cepat. Ya kan, kalau tindak pidana umum yang umumnya bawa ke polisi gitu. Berarti nanti dibawa oleh apa? Dibentuk oleh Kementerian Kemenko atau apa? Iya, saya kira Kemenko kalau perlu kepres lah. Kenapa sih? Karena ini serius gitu. Kalau Kemenkonya saling buang badan juga. Presidennya kan tegas tuh. Bentuk aja gitu. Jadi semacam dan diberi target. Tim gabungan pencari fakta gitu lah ya. Seperti TGPF yang sering dibentuk oleh pemerintah. Gitu kan. Supaya dibentuk begitu. Dan itu nanti tugasnya sekaligus yang jangka pendek kasus ini, yang jangka panjang meneliti lagi nih pantai-pantai kita yang ada indikasi itu ya. Karena kalau saya sih menduga kuat itu banyak yang hal seperti itu. Itu aja. Bagaimana dengan perusahaan Pak yang selama ini mengatakan tidak terlibat dan segala macam, tapi ternyata setelah dibuka pelan-pelan ketahuan bahwa itu afiliasi dengan mereka. Apa hukumannya itu seperti itu? Bisakah disebut mereka itu berbohong? Gitu? Kalau misalnya berbohong sih mungkin hukumannya ringan. Itu korupsi dah. Iya kan? Iya. Kalau terbukti terlibat, kalau berbohong mungkin lalu dianggap ya cuma bohong-bohong gitu. Ya? Lalu meskipun bohong itu kalau bisa 10 tahun kan, tetapi bisa juga dipakai hukum yang ringan. Kalau itu kan korupsi namanya. Nah sekarang setelah ketahuan, misalnya menyuap untuk membuat sebuah sertifikat, yang menyuap tuh kan kena juga, gitu kan? Bisa. Penyuapan tuh bagian dari korupsi kalau di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Makin memanas saja ya polemik tentang pagar misterius yang ada di Laut Tangerang ya. Ini ada statement baru lagi nih dari Menteri ATR dan BPN ya, Nusron Wahid, di mana beliau kemarin mengatakan bahwa telah terbit sertifikat atau ya HGB dan SHM ya di atas laut. Ini kan aneh sekali. Tetapi memang beliau mengatakan itu memang benar adanya dan beliau mengatakan sertifikat itu dibuat pada 2022, 2023 ya. Dan ini kan sangat aneh sekali. Tapi beliau tidak mengatakan siapa yang menandatangani, siapa yang mengesahkan sertifikat atau
SHM tersebut ya, HGB tersebut. Tidak menyebutkan, dan ini kan menjadi pertanyaan publik ya, kenapa tidak diungkap sekalian? Kenapa pejabat-pejabat siapa yang kala itu masih menjabat yang mengesahkan, yang menandatangani sertifikat tersebut? Jadi kan seolah-olah dilempar ke publik menjadi pertanyaan besar. Ya memang tujuannya ini memang membuka kotak Pandora selama ini ya. Ini artinya kan Nusron Wahid benar-benar ingin melemparkan wacana ke publik, tetapi beliau tidak mengungkap dengan jelas, tinggal seolah-olah itu kata Pak Mahfud, kata Prof Mahfud ya, ini seolah-olah itu kayak masih ada takut-takutnya, entah takut kepada orang-orang yang di dalam ataupun orang-orang yang di luar yang memang begitu berkuasa atau begitu besar ya kekuasaannya. Jadi Prof Mahfud juga mengatakan kok mengungkap seperti ini aja masih ada takut-takut, kelihatannya masih ada rasa takut. Memang kalau kita perhatikan statementnya dari Menteri ATR ini ya, seolah-olah beliau ya ingin membeberkan rahasia, tetapi seolah-olah beliau ingin cuci tangan lah bahwa beliau tidak terlibat dalam hal tersebut, tetapi sebetulnya tahu, tetapi tidak diungkapkan ke publik. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Tinggal diungkap saja. Kalau memang itu bisa dicabut ya dicabut, tetapi yang melakukan itu harusnya kan kena ada implikasi hukumnya. Kalau menurut Prof Mahfud ini menyangkut hukum pidana, ini jelas sekali ini menyangkutnya dengan hukum pidana, bukan hukum perdata ya. Jadi Pak Nusron Wahid harusnya mengungkap ini dengan seterang-terangnya. Pasalnya ini kan sangat aneh sekali, ada sertifikat tanah tetapi lokasinya di atas laut. Jadi kan ini pasti lambat laun nanti akan ada reklamasi yang dimana kata Prof Mahfud nanti reklamasinya tidak memerlukan izin-izin lagi. Begitu itu tanah itu naik, sertifikatnya memang sudah jadi, hak miliknya, SHM-nya, siapa yang memiliki tanah tersebut sudah ada, itu loh. Ini kan, wah, kalau menurut saya ini rencana yang memang matang, disusun jauh-jauh hari dengan modal besar ya. Dan di pemerintahan siapa itu terjadi? Kan di pemerintahannya Pak Jokowi kemarin. Dan siapa menterinya yang menjabat? Siapa gubernurnya menjabat? Harusnya itu diungkap semua. Pastilah Menteri ATR yang sekarang ini Pak Nusron tuh tahu bahwa itu telah terbit sertifikat, ya tinggal diungkap aja sih. Ngapain nyuruh masyarakat dicek saja PT-nya itu punya siapa? Dia menyebutkan yang memiliki sertifikat tersebut adalah ada 2 perusahaan ya, PT yang ada kaitannya setelah diteliti nih oleh para badan intelijen netizen nih, BIN-nya ya. Ternyata ada perusahaan tersebut telah diakuisisi oleh Agung Sedayu Group, dan yang satunya juga alamatnya sama persis dengan PIK 2. Ini kan sangat aneh sekali. Ngapa nggak ngomong aja yang punya ini gitu loh. Pemiliknya sekarang ini yang bertanggung jawab ini, ya silahkan diproses. Kami hanya melemparkan data dan yang memproses ini nanti pengadilan, apa kepolisian, apa kejaksaan, kan begitu. Jadi kalau masalah memproses kami tidak ada wewenang, tapi ini nyatanya PT tersebut sekarang kepemilikannya si A. Dan silahkan tanya ke si A, konfirmasi bagi pihak-pihak yang berwenang, ya kepolisian, kejaksaan, kan begitu harusnya. Jadi masyarakat dengarnya itu, wah ini memang benar-benar mau diungkap. Jadi tidak dibuka sedikit-sedikit, bikin masyarakat ini bertanda tanya, maksudnya ini apa gitu loh. Benar kata Prof Mahfud tadi, sepertinya masih takut-takut untuk mengatakan atau mengungkap hal ini gitu loh. Seolah-olah berdiri membela rakyat, membela masyarakat ya, negara ini hadir, tetapi ya itu tadi, ini sedang dipanggil, sedang diproses, nggak mungkin prosesnya sehari 2 hari langsung ketahuan segala macam.
Tetapi prosesnya hanya di mulut saja, tidak diungkap ke publik. Ini masih proses, masih sidang, apa masih bagaimana, harusnya ya diungkap ke publik saja lah. Ini kan zaman digital. Nah, iya kan? Nggak perlu susah-susah. Bagaimana cara publik tahu? Kalau oh ini udah diproses, oh ternyata ini pemiliknya bukan si A. Kan? Prof Mahfud tadi udah mengungkapkan, bisa aja dalam waktu dekat ini nanti dibikinkan orang-orang yang mengatasnamakan lain. Iya kan? Ya sebut aja, ini kan banyak sekali yang muncul membela bahwa yang masang pagar itu nelayan ini, perkumpulan nelayan, segala macam, banyak kan. Tetapi setelah dipanggil oleh Menteri KKP tidak ada yang hadir. Aneh kan, mereka dimunculkan, giliran dipanggil nggak ada yang hadir, nanti giliran media tidak meliput, ya kasus ini hilang begitu saja. Jadi ini jangan sampai lepas ini kasus ini, harus kita angkat terus, kita sorot terus. Dan saya juga minta kepada para akademisi ya, atau seperti Prof Mahfud, Bung Rocky Gerung, Bung Said Didu, selalu menyuarakan ini, dan kami siap memberitakannya, kami siap memviralkannya, hal-hal seperti ini. Dan pemerintah saya harap ya istilahnya jangan membungkam kami. Justru ini untuk supaya masyarakat tahu kalau pemerintah memang benar-benar hadir, ya diungkap seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Siapa sebenarnya pemilik pagar itu, siapa sebenarnya yang memiliki sertifikat tersebut, dan siapa yang mengesahkannya, yang bertanda tangan di situ. Pejabatnya harusnya dipanggil semua secara transparan, ya kan, dan dibuka ke publik seterang-terangnya. Jadi tidak hanya omon-omon, ini lagi diusut, ini lagi diselidiki, lagi di ini, lagi di itu, tetapi nggak ada hasilnya. Itu loh yang masalahnya, masyarakat, terus terang aja, masyarakat di bawah ini sudah mulai pesimis dengan pemerintahan ini. Saking banyaknya blunder-blunder yang dilakukan oleh para menteri-menterinya Pak Prabowo. Jadi iya, kita memang mendukung pemerintahan ini, pemerintah Pak Prabowo ini, tetapi kok banyak sekali blunder-blundernya. Kok yang kesalahan-kesalahan bandit-bandit mafia-mafia tanahnya kok masih ditutupin gitu loh. Ini udah jelas kata Prof Mahfud tadi, ini udah towelo-welo di depan mata. Di dekat ibu kota terjadi hal yang sungguh aneh bin ajaib. Ada pagar misterius. Yang kemarin-kemarin ditanya, nggak ada yang semua lempar tanggung jawab. Saling lempar tanggung jawab lah ya, saling buang badan di pejabat-pejabatnya. Nah giliran ini udah keluar nih sertifikat-sertifikatnya, baru mereka pada muncul memberikan statement bahwa negara hadir, kami berpihak kepada rakyat. Tapi kemarin kemana aja? Ini tinggal tinggal klimaksnya ini. Siapa sebenarnya pemilik pagar itu, dan siapa sebenarnya pemilik sertifikat SHM tersebut ya, HGB tersebut, siapa sebenarnya pemiliknya, diungkap seterang-terangnya. Mau kita itu seperti itu, supaya nggak menjadi pertanyaan besar di masyarakat bahwa pemerintahan ini nggak serius. Gimana kita mau menganggap pemerintahan ini serius kalau memang membukanya itu nggak seterang-terangnya? Jadi ya hanya supaya masyarakat senang. Nyatanya ini Pak Said Didu, Bung Rocky Gerung masih menyuarakan yang kiranya pemerintah belum masuk ke sana gitu loh. Jadi tolonglah Pak Nusron Wahid, diungkap saja Pak, sebutkan saja namanya siapa, menterinya siapa yang mengesahkan waktu itu, dipanggil oleh pihak yang berwajib, dimintai keterangan kenapa terjadi seperti ini, kok kondisinya masih laut sudah ada sertifikatnya. Nah, kan aneh, sudah ada PT-nya tinggal ungkap aja yang punyanya ini gitu loh. Masalahnya kalau yang mengungkap netizen, kita-kita ini yang punya si A si B, nanti kena implikasi hukum. Tapi kalau yang mengungkapkan itu seorang menteri, ya, seorang pejabat tinggi negara, pastilah masyarakat langsung percaya.
dan bisa meredam konflik ini. Oh, memang negara benar-benar hadir dan ingin meluruskan, menegakkan hukum. Sebenarnya siapa yang bermain di balik ini? Gitu. Tapi kalau nggak mau membuka ACB-nya pemiliknya, ya kita tetap belum yakin 100% kepada pemerintahan ini. Soal kasus ini loh, tentang keseriusan mengungkap kasus ini. Kalau memang dari pihak pemerintah nggak mengungkap pemiliknya si A dan harus bertanggung jawab, kami telah memanggil ke pengadilan, apa ke kejaksaan, apa ke kepolisian. Sudah dipanggil, surat panggilannya sudah ada, tinggal di video, dibikin video, ini surat panggilannya sudah ada. Dalam tempo 1 kali 3 kali 24 jam nggak hadir, akan dipanggil paksa, kan seperti itu harusnya. Tetapi giliran kepada maling-maling kecil yang ya maling buat makan, kejamnya minta ampun. Tapi kepada ini nih yang gembong-gembong yang besar ini, kelas-kelas kakap ini, kayaknya kok takut-takut gitu loh, nggak serius gitu. Itu juga yang disuarakan oleh Prof. Mahfud. Kalau saran Prof. Mahfud sih ya dibentuklah Satgas pagar misterius, apa Satgas sertifikat bodong gitu loh, supaya jelas. Atau Menko-nya bikin aturan atau bikin gebrakan apa. Jadi rakyat ini sangat menanti ketegasan dari pemerintah. Ya. Kalau hanya istilahnya omon-omon aja semua ya bisa. Kita juga pintar kalau cuma omon-omon. Tetapi kan kekuasaan ini yang kita tunggu. Kalau kata Bung Rocky itu tadi ya, kemarin ya di podcastnya, sekali Anda bidik Pak Prabowo, sekali Anda bidik, jangan sampai Anda urungkan menarik pelatuk. Tarik aja pelatuknya. Supaya rakyat ini semakin percaya, nah ini loh baru ini Pak Prabowo yang sebenarnya. Itu sebenarnya yang kita tunggu. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.